Jadi Mas Andi, di episode kali ini kita mau bicara tentang spesies dan varietas kopi. Di sini sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan yang lain. Yang dasarnya itu kita balik mundur, apa itu spesies, apa itu varietas sih Mas? Oke, jadi spesies itu sebetulnya suatu kelompok organisme yang memiliki ciri khusus yang bisa menghasilkan keturunan. Jadi misalnya kayak Arabica, Robusta, Liberica, Excelsa. Itu spesies ya. Jadi Arabica, Robusta, Excelsa itu masih spesies ya rekan-rekan ya. Terus kalau varietas itu varian genotip yang dihasilkan dari keturunan spesies. Misalnya kayak Arabica itu mempunyai keturunan jadi varietasnya Caturra gitu, terus Bourbon misalnya kayak gitu. Oke. Jadi Geisha mungkin ya Mas? Ya, Geisha itu ke Arabica apa Robusta ya? Kalau Geisha itu ke Arabica. Arabica, Jadi kayak Arabica itu punya macam-macam varian itu, terus Robusta punya varietas yang lain yang cenderung cloning. Yang umum biasanya yang varietas spesies tenar tuh apa sih Mas? Yang spesiesnya tenar nih, semua orang sepertinya udah paham nih tentang spesies itu apa sih? Atau kita sebagai roastery wajib untuk punya spesies itu apa sih Mas? Sebetulnya paling umum itu spesiesnya Arabica sama Robusta sih sebetulnya yang paling banyak digunakan secara kuantiti di dunia juga itu paling banyak juga. Arabica dan Robusta ya. Sebetulnya spesies yang lain pun banyak macamnya ya. Cuman secara apa ya karakteristik sama jumlahnya sih sebetulnya yang bikin sebetulnya nggak semuanya orang punya juga. Kalau kita ngomongin karakter dari kedua, mungkin rekan-rekan nih banyak yang baru nih Mas di kopi gitu ya. Untuk membedakan, contohnya ada wadah gitu, kita membedakan, oh ini kopi Arabica dan ini kopi spesies Robusta, itu dari fisiknya ada gak sih Mas? Dari fisik itu udah kelihatan. Jadi sebetulnya kalau Arabica itu cenderung bentuknya lebih lonjong, dengan garis tengahnya itu agak agak ada belokannya gitu loh. Oh jadi garis tengah kopinya tuh dia belok gitu, dan bodinya tuh lonjong gitu ya? Cenderung lebih lonjong. Kalau di Robusta itu cenderung lebih bulat. Dan garis tengahnya itu lebih lurus. Jadi kalau dari ukuran size-nya itu macam-macam memang. Cuman dari bentuk lonjong dan bulat itu udah menunjukkan kalau spesies ini Arabica atau Robusta sebetulnya. Mudahnya kita lihat dari fisiknya terlebih dahulu ya. Benar, dari fisik. Kalau dari rasanya sih Mas, itu apa ya? Kalau Arabica itu, Robusta itu apa? Terus Indonesia ini mayoritas apa yang dikonsumsi ya? Spesies apa yang mayoritas Indonesia ini konsumsi? Kalau dari rasa sih sebetulnya Arabica itu cenderung lebih dibilang itu fruitingnya itu lebih kompleks, acidity-nya itu lebih ada gitu. Nah, kalau dari Robusta cenderung lebih low acidity, bodinya itu yang kita kenal kayak tebalnya atau kekentalannya itu lebih tebal dibanding Arabica dan cenderung lebih mempunyai bitterness sih sebetulnya. Jadi kalau saya bisa simpulkan dari sisi rasa ini Arabica ini jauh lebih banyak mungkin spektrum rasanya dibandingkan dengan Robusta ya Mas. Kalau selain dua varietas spesies tadi gitu, ada gak sih spesies lain yang unik? Kan biasanya saya ke roastery ini kopi apa, Arabica atau Robusta gitu ya. Ada gak sih yang sebenarnya spesies ini cukup potensial untuk kita explore, tapi masih masih ragu gitu, dan karena nggak ada informasi yang cukup untuk kita explore, mungkin dari petaninya, supply-nya dan lain-lain. Ada gak sih spesies lain yang menarik untuk kita explore sebagai roastery? Sebetulnya kalau di Indonesia sendiri itu ada spesies lain itu yaitu Liberica sama Excelsa. Itu menurutku sangat-sangat unik. Dia punya karakteristik yang beda sih. Apa yang bikin unik nih Mas? Unik pertama kandungan kafein sih. Jadi Liberica sama Excelsa ini punya kandungan kafein itu lebih rendah dibanding Arabica justru. Jadi dia ini relatif lebih rendah dibandingkan Arabica gitu ya. Pastinya lebih rendah daripada Robusta juga ya.
Jadi misalnya kalau yang umum orang kenal itu paling tinggi kafeinnya di Robusta kan. Terus Arabica ini setengahnya Robusta. Sedangkan Liberica Excelsa ini setengahnya lagi gitu. Dan dia mempunyai sucrose level yang sebetulnya nggak terlalu tinggi dibanding Arabica, tapi karena kafeinnya rendah membuat karakteristiknya itu jadi lebih ringan dan lebih low bitterness sebetulnya. Jadi yang Walaupun kita dengan pasca panen yang sama ya. iya cenderung kayak gitu. Jadi spektrum rasanya itu sebetulnya jadi nggak terlalu kompleks, tapi cenderung lebih manis sebetulnya. Yang kita Nah, ini menarik nih. Ternyata itu jauh lebih manis ya. Iya. Jadi kedua spesies itu jauh lebih manis ya. Karena mungkin kafein itu rendah, jadi yang kita notice itu jadi sweetness-nya aja. Oke, ini pasti penasaran karena saya sendiri pernah beberapa kali merosting, tapi karena saya belum banyak punya library tentang dua spesies itu, jadi saya treatmentnya mirip seperti saya treatment ke Arabica. Kalau kita lihat flavor wheel, Mas, ini masih relevan nggak sih untuk kita pakai sebagai patokan dari Excelsa dan Liberica? Sebetulnya kalau flavor wheel ini kan dibikin secara general, acuannya itu menurutku ya, itu Arabica. Jadi kalau sucrose level paling tinggi di Arabica itu 100% di flavor wheel. Sedangkan Robusta itu aku anggap mungkin aja sekitar 10-20%, sehingga yang dari flavor wheel ini cuman 20%-nya. Nah, Liberica Excelsa ini kemungkinan aku anggap aja naruhnya 40%. Pengembangannya dari situ. Tapi apa ya? Sebetulnya flavor wheel ini nggak harus yang kayak apa yang kita konsum di kopi ini udah jelas kopi yang ada di flavornya. Flavor wheel, betul. Karena orang punya preferensi sendiri-sendiri ya. Benar. Nah, sedangkan Liberica Excelsa ini cenderung warna flavornya kita ngomong spektrum. Jadi pengembangan flavor wheel ini biasanya menjadi spektrum yang pengembangan dari flavor wheel-nya itu jauh lebih luas lagi gitu. Jadi kita masih bisa memakai spektrumnya si Arabica untuk berkomunikasi tentang dua spesies ini, tapi mungkin ada beberapa flavor yang muncul ya, Mas ya? Dari dua spesies ini ya? Yang mungkin nggak ada di flavor wheel juga. Nah, ini sangat menarik ini. Kalau dari sisi harga bahan bakunya, kalau kita compare dengan Arabica, si Liberica dan Excelsa ini jauh lebih murah atau lebih mahal nih? Itu relatif ya, karena menurutku karena kita nggak kenal tentang kopi ini ya. Betul. Jadi literasinya juga sangat-sangat minim. Kita itu nggak tahu ekspektasinya kopi ini sebetulnya apa. Betul. Misalnya menurutku ini jadi kayak kopi-kopi yang unik gitu, yang kalau orang nggak begitu kenal, kadang ekspektasi kita paling oke adalah di Arabica. Betul. Harganya misalnya sama kayak Arabica, kita bisa menilainya itu terlalu mahal. Betul. Ada orang yang nganggap kopi ini tuh bener-bener treasure, yang ngebikin kayak kalau harga itu udah bukan masalah lagi sih. Worth it. Oke. Ini jadi seperti artisan di pasca panen mungkin ya? Iya, karena secara kuantiti sebetulnya seharusnya ini punya value yang tinggi. Karena emang minim banget loh. Oke. Jadi mungkin rekan-rekan semua masih seperti saya nih, biasa merosting di Arabica Robusta, kita hafal turning point dan lain-lain. Bisa nggak sih grafik roasting itu dalam kondisi saya nggak tahu sama sekali nih Mas Andi, bisa nggak sih grafik roasting yang telah kita gunakan dan kita memakai cara densitas yang sama, cara perhitungan yang sama untuk menentukan charge point, bisa nggak sih kita duplikasi sebagai awal kita untuk merosting dua spesies ini, Mas? Bisa banget. Sebetulnya menurutku itu kita nggak bisa menghilangkan rutinitas kita ngerosting kan. Kita yang perlu kita lakuin sebenarnya adaptasi. Jadi menurutku kalau kita udah mengenal enzimnya ini apa, seberapa banyak atau perubahan zat dari kopinya sendiri itu yang membuat kita jadi paham untuk kita memprofil itu kayak gimana. Jadi misalnya kayak menurutku di Arabica itu mempunyai acidity yang tinggi, chlorogenic acidnya itu tinggi. Kalau kita mau ngerosting, misalnya kayak kita mau memunculkan acidity yang
yang apa ya, ada yang sharp, itu resikonya di Arabica itu pasti sharp gitu. Betul. Tapi kita gimana caranya untuk manipulasi supaya acidity-nya lebih cenderung ke arah fruity. Sedangkan Robusta mau kita fast roast pun karena chlorogenic acidnya dia rendah, Ya. kita Nggak nggak terlalu akan pengaruh, nggak ya, akan betul. terpengaruh. Betul. Sedangkan Liberica excelsa ini mempunyai chlorogenic acid yang rendah yang sebetulnya kita merosting cepat pun sebetulnya aman-aman aja gitu. Jadi unik ya. Jadi dua spesies ini dia memiliki acidity mirip seperti si Arabica, mirip Ya, seperti Arabica. tipikalnya juga sama, tapi jauh lebih rendah. Berarti kalau kita buat espresso, mungkin balance hasilnya. Saya kurang tahu apa ini harus khusus filter kah, atau kita bisa buat ya. espresso gak ya dari Liberica gitu atau excelsa? Jadi kalau aku menilai kopi ini tuh jadinya ini tuh kopi yang aman untuk dikonsum sebetulnya. Jadi selain flavor ya, kita kan preference masing-masing kan. Betul. Nah, tapi intinya